bersihkan dirimu, gitu ya. Baik karakter, baik sikap, baik perkataan, baik semuanya, perbuatan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kan di dalam hati ini kan ada perasaan, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Semua berasal dari situ sehingga kita melakukannya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala apa tuh? Pasti sudah hafal itu. Jagalah hatimu, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kok nggak ada yang ingat? Itu kan ayat hafalan. Jadi perlu kita menjaga hati kita, ya. Karena kenapa? Karena di dalam hati itu adalah sumber kehidupan, sumber yang akan kita lakukan. Jika hati kita buruk, perbuatan kita buruk, itu maksudnya Amsal 27 tadi. Jika hati kita baik, maka perbuatan kita biasanya baik. Jika hati kita setia kepada Tuhan, maka perbuatan kita akan setia. Jika hati kita rindu, haus, lapar akan Tuhan, maka perbuatan kita pasti mau menyenangkan Tuhan, pasti mau menyembah Tuhan. Jika hati kita penuh dengan kebencian, maka yang akan kita lakukan adalah bentuk ekspresi atau manifestasi. Kita marah-marah, kita emosi, kita dendam, kita cakap kotor sama orang itu, kita menghina, kita menjelekkan. Nah, oleh karena itu hati itu mencerminkan diri kita. Makanya firman Tuhan mengingatkan, jagalah hati. Jangan heran kalau ada lagunya, jagalah hati, jangan kau nodai. Itu sudah ada di Alkitab. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa orang selalu melakukan dosa? Berzina, cakap kotor, melawan. Karena itu berasal dari hati. Hatinya berbicara, hatinya meminta, hatinya benar-benar mendesak. Lakukan, ayo lakukan, katanya begitu. Makanya perlu jaga hatimu, seperti engkau menjaga barang berharga. Kira-kira barang berharga itu apa? Emas. Iya, siapa yang bilang emas itu? Iya, pintar dia. Masih TK kelas 1 ya. Yang besar-besarnya kalah. Mengamun mereka. Iya, emas, permata, berlian dijaga sampai dibawa ke bank, dijaga supaya jangan dicuri, diambil orang atau dirusak gitu. Nah, oleh karena itu sama seperti hati kita itu perlu dijaga. Jangan sampai ada ragi, jangan sampai ada celah, ada dosa. Jangan sampai ada kejahatan di dalamnya. Makanya perlu kita jaga, ya. Dijaga hatinya. Jaga hatinya bukan diambil dari di dalam badannya, terus ditaruh di dalam kotak kaca, disimpan di kamar, ditengok-tengok gitu. Bukan, ya, itu salah. Maksudnya adalah kita jaga hati, jaga perbuatan kita, jaga pikiran kita, jaga karakter kita, supaya kita sama seperti Kristus. Nah, oleh karena itu ada macam-macam hati manusia, gitu ya. Bukan berarti hati kita ini beda-beda secara jasmania, bukan. Samanya bentuknya kayak lop-lop gitu katanya ya. Lop-lop merah, gitu ya. Hati, namanya hati. Tetapi secara rohani, banyak macam hati manusia. Maksudnya adalah ekspresinya, ya, perbuatannya. Yang pertama adalah hati yang gembira. Coba dulu kita lihat Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira. Biasanya hati yang gembira ini adalah hati yang selalu bersuka cita. Coba kita lihat Amsal 17 ayat 22. Yang sudah dapat boleh baca, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah meringankan tulang. Iya, jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya segala kebencian apa sih? Segala kemarahan apa? Cakap kotor, melawan, pemalas, gitu ya kan? Itu perlu kita buang, karena itu menghambat kita memiliki hati yang gembira. Gembira maksudnya bukan kayak orang gila itu, lewat dia senyum-senyum, gak ada perkara, gak ada persoalan,
Semuanya nggak ada ini ekspresi atau bagaimanapun dia diapain tuh tetap senyum, jumpa orang sedang, jumpa pohon, jumpa hewan pun juga senyum, itu namanya gila. Bukan gitu maksudnya, ya. Hati yang gembira itu maksudnya adalah dia tetap bersuka cita walaupun dia diterpa badai, walaupun dia diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan begitu banyak ujian, hatinya gembira karena dia mempercayakan seluruhnya kepada siapa? Kepada siapa dia percayakan seluruh kehidupannya? Kepada siapa? Tuhan siapa? Iya, kepada Tuhan kita percayakan. Jadi kita nggak khawatir, kita nggak cemas, kita nggak terpengaruh, nggak akan mau dibilang, cakap kotor aja kita, yuk cakap kotor, yuk kita mencuri, yuk kita buat kejahatan, katanya gitu. Ayo kita buat aja pacar kita di mana-mana, setiap tikungan ada pacarnya. Ayo kita berzina, katanya gitu. Kalau orang yang melakukan itu, bagaimana mau hatinya gembira, tidak akan bisa, gitu ya. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur, katanya gitu. Hati yang gembira itu membuat kita jadinya semangat, jauh dari yang namanya sakit penyakit. Kalau dia model hatinya penuh dengan kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, kejahatannya, segala kejahatan, cakap kotor, melawan orang tua, pemalas lagi, aduh. Itu kalau begitu banyak penyakitnya itu nanti. Sikit-sikit mak sakit encok, sakit ini, sakit ono, katanya. Sakit, penyakitnya bertambah-tambah jadinya. Makanya hati yang gembira obat yang manjur gitu. Jangan buka campur gini kayak jam 12 nengok matahari kan gini mukanya gitu ya kan, matanya sampai cipit gini. Jadi jangan sampai kita melihara hati yang begitu ya, tapi hati yang gembira lah dipelihara. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira ini berarti semangat, hati yang tidak gembira berarti tidak semangat. Nanti bersyukur hari ini kalian gembira, semangat datang, entah karena si Tono ulang tahun ada makanan baru kalian datang ya. Karena mau makan gitu. Datanglah makan kata gitu. Oh gembira hatinya karena diundang ulang tahun si Tono yang ke-15 gitu ya kan. Sekalipun ada Tante Mino gak apa-apa ya, datang aja lah. Yang penting makan gitu ya kan. Enggak masalah. Itu namanya hati gembira, ada alasannya gitu ya kan. Enggak masalah itu. Tetapi jangan sampai dipelihara, nanti jadinya motivasi kita maunya makan, kumpul-kumpulnya hanya mau makan. Bukan karena hatinya benar-benar gembira, bersukacita, karena semangat mau berjumpa dengan Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, yang selanjutnya yang kedua, macam-macam hati manusia tadi, hati yang gembira. Yang selanjutnya adalah hati yang baru dan taat. Coba kita lihat Yehezkiel 36 ayat 26. Yuk, yang sudah dapat langsung. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 30. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Iya, jadi firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Wah, Tuhan bilang mau kasih hati yang baru, gimana caranya ya? Pasti berpikirnya begitu. Gimana caranya ya? Kira-kira masuk di akal tidak? Hah? Kalau dokter aja mengeluarkan cangkang hati aja, dari kita mesti dikoyak dari dadanya, dikeluarkan hatinya yang sudah rusak, dikasih hati yang baru dari donor orang lain, gitu. Maksudnya adalah Tuhan akan memberikan hati yang baru, walaupun dia memang hatimu tetap sama secara jasmania, tetapi hati yang baru maksudnya adalah sikapmu, perbuatanmu, karaktermu, semuanya, pemikiranmu berubah. Menjadi baru, tidak jahat lagi, tapi menjadi taat. Taat ini sama seperti seorang budak, hamba. Tuannya yang menguasai hidupnya. Sama juga dengan kita. Kita ini juga hamba Kristus. Jadi kita harus lakukan dong apa yang dikatakan Tuhan. Jadi jangan malas kalau namanya dibilang beribadah. Sekalipun di tengah pandemi, beribadah aja. Kalau gerejanya masih buka, beribadahlah. Ya kan, pakai masker,
pakai protokol kesehatan. Kalau lagi di rumah kan ada ibadah di rumah, buat, jangan malas gitu. Taat kita. Karena apa? Nanti ada masanya benar-benar kita nggak bisa beribadah. Bagaimana kamu mau mencari Tuhan? Bagaimana kamu mau mencari firman Tuhan? Ada masanya nanti. Damai sejahtera, firman Tuhan diambil dari muka bumi ini. Kau mau buat apa? Tiba-tiba kau perlu sekali firman Tuhan menguatkanmu. Rupanya firman Tuhan pun sudah diambil oleh Tuhan. Karena masa antikristus akan berkuasa. Apa yang mau kamu lakukan? Tidak akan ada jawaban yang kita dapat. Selagi kita masih diberi kesempatan kita beribadah, beribadahlah dengan setia. Jangan malas. Malas itu adalah kawan dari si perusak. Si perusak itu biasanya perbuatan si iblis. Nah makanya kita perlu benar-benar memiliki hati yang baru, yang taat dari Tuhan. Minta, jangan Tuhan berikan aku hati yang baru, hati yang taat, hati yang gembira, gitu. Supaya kita diberkati Tuhan, bukan hati yang jahat, kotor, jelek, buruk yang ada di dalam hati kita, sehingga mau berteman, mau dengan orang tua pun ribut terus, dengan teman pun berantem terus. Jumpa dengan pekerjaan sekolah, malas terus. Jumpa dengan pekerjaan di rumah, malas terus. Disuruh melawan. Jangan begitu ya. Makanya miliki hati yang baru, yang taat. Apa kata orang tuanya? Dilakukan. Ada orang tua bilang gini, gantung diri dulu kau nak. Ada yang bilang gitu? Hah? Tidak ada. Tidak ada orang tua yang seperti itu. Orang tua kasih mengarahkan yang baik, lakukan, jangan malas, gitu ya. Jangan pura-pura nggak dengar. Tiba dipanggil temannya yang di FF itu cepat kali. Login le. Langsung berkomunikasi cepat. Dipanggil mamanya, belikan dulu jengkol. Gak ada kau beli. Malas aku mama aja yang beli. Mama kan punya kaki, punya tangan. Pergi sana. Masa dibilang sama mamanya kayak gitu? Keterlaluan itu. Jangan seperti itu. Nah makanya perlu hati yang baru, yang taat. Tahu taat. Di balik pun dia tetap taat. Maksudnya tidak membantah. Ya mak, siap mak. Siap pak, siap bu. Gitu. Itu dia. Makanya kita perlu hati yang taat. Kira-kira kalian di mana gitu ya? Hati yang taat atau hati yang gembira? Silakan pilih gitu ya. Nah, yang selanjutnya macam-macam hati manusia, yaitu hati yang keras. Coba kita lihat Keluaran 9 ayat 35. Keluaran 9 ayat 35. Berkeras. Hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dalam perantaraan Musa. Iya, di sini perhatikan. Kan macam-macam hati. Tante sudah kasih tahu hati yang gembira, hati yang baru dan taat. Sekarang hati yang keras. Hati yang keras pernah dialami oleh Firaun. Dia sudah melihat 10 tulah terjadi di Mesir, tetapi hatinya keras. Dia nggak terima, dia benci, dia nggak suka Israel itu bebas dari perbudakan. Dan dia juga mengejar. Nah, pemuda remaja, anak-anak yang terkasih, kalian di mananya? Apakah kalian pernah mengalami itu? Memiliki hati yang gak percaya, gak peduli. Mau benar, mau apa, pokoknya aku lakukan. Nah itu keras. Udah dikasih kebenaran, udah dikasih fakta, udah dikasih penjelasan, enggak juga mengerti, enggak juga paham, enggak juga dia mau merendahkan diri. Minta maaf lah mak, minta maaf lah bang, minta maaf lah kak. Gitu, enggak ada dia mau merendahkan diri. Dia keras, tetap dia pertahankan. Pokoknya aku hajar kau. Tengoklah kau ya, nggak peduli aku. Lempar kau nanti pakai batu. Tengoklah ya, ku hadang kau, ku ajak teman-temanku. Kapan kau lewat? Kapan kau ke kamar mandi? Gitu kan ya kan? Dah lain. Jadi Dah lain. jangan miliki hati yang keras. Sudah dibilang ayo kita beribadah, tetap juga keras. Tetap juga main FF. Tuhan marah kepada Firaun karena dia menghalangi orang beribadah. Karena Israel disuruh beribadah, tapi dihalangi. Tuhan mengeraskan hatinya si Firaun supaya dibinasakan. Apa kita mau dibinasakan? Ada yang sini mau dibinasakan? Enggak panjang umurnya. Ada yang mau? Seperti Firaun ditenggelamkan di laut sana, laut Teberau. Nah kita jangan ada yang begitu.
Nanti berharap kalian jangan memilih hati yang keras, ya. Hati yang gembira, hati yang taat, itulah pilih. Nah, yang selanjutnya coba kita lihat hati apa lagi yang selanjutnya, yaitu hati yang lembut. Yuk lihat Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3 yang sudah dapat langsung baca. Adapun Mose ialah seorang yang selalu berdoa dan manusia di atas muka bumi. Iya. Siapa yang hatinya lembut di muka bumi? Siapa tadi? Siapa yang hatinya lembut di muka bumi? Siapa itu? Musa. Hatinya lembut bukan berarti dia bencong kayak perempuan, bukan. Hatinya lembut karena dia mau Perempuan bencong, Le. melakukan apa yang dikatakan tuh Tuhan. Hampir sama itu dengan dia taat. Tapi dia lembut maksudnya dia tidak membantah. Dia tidak menjawab-jawab sama seperti kalian. Tantinya sini berkorban menjawab-jawab di situ. Ngomong-ngomong di situ. Berarti hatinya tidak Lembut. lembut. Hati yang lembut itu adalah hati yang mau mendengar. Hati yang mau melakukan. Hati yang benar-benar hormat kepada dia yang menyuruh atau yang mengatakan. Nah, oleh karena itu kita perlu memiliki hati yang lembut, jangan yang kasar. Ya kan? Mana ada yang mau cewek orang ini pun tak ada yang mau sama kalian. Aku pun gak mau Orang bercewek. ini pun gak mau sama kalian. Kalau modelnya agak lembut gitu ya kan? Bukan lembut maksudnya bukan bencong ya, bukan bencong maksudnya. Lembut itu maksudnya dia mau mendengar, dia mau melakukan pas tepat, enggak kurang, enggak lebih. Dia tepat melakukan seperti yang diperintahkan, itu lembut. Dia tidak membangkang, dia tidak memberontak. Dia tidak banyak alasan. Dia tidak banyak sekali ininya. Aduh, sikit-sikit. Kenapa dek? Kau kemana? Kau nggak ke gereja, nggak ibadah? Aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Mirip kayak si Nobita ya? Doraemon. Aku begini, aku begitu. Halo. Katanya. Jangan seperti itu ya. Kalau misalnya diperintahkan Tuhan, itu nomor satu yang harus kita lakukan. Karena Tuhan itu raja di atas segala raja. Nah, yang selanjutnya adalah coba lihat hati yang remuk. Itu. Hati yang remuk itu bagaimana ya? Ya coba kita lihat Mazmur 51 ayat 19. Kalau di Alkitab ayat 19. Kalau di Android lihat situ yang hati remuk, hati patah, hati remuk. Coba baca yang sudah dapat. 19 kalau di Alkitab. Di Android 17 kalau tidak salah ya. Iya. Sudah dapat? Dah. Baca lah. Mazmur berapa? Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan pada Allah ialah jiwa yang hancur, Iya, itu hati dia. yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, ya Allah. Iya, 51 ayat 19. Katanya begini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, maksudnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia masa kini itu adalah hati yang remuk redam. Hati yang remuk redam adalah hati yang benar-benar hancur. Dia datang kepada Tuhan, dia gak tahu lagi harus melakukan apa karena dia datang berserah kepada Tuhan. Dia mau Tuhan yang bertindak. Nah, pemuda remaja, persoalan orang tuamu, persoalan dirimu, apa sih yang gak bisa dibereskan oleh Tuhan? Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, merendahkan diri, Tuhan ini aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpamu. Tuhan tolong sertai aku, pimpin aku Tuhan, aku perlu Engkau. Seharusnya kita bilang begitu, itu namanya remuk, redam, hancur hati. Gak bisa dia lagi berbuat apa-apa. Mungkin selama ini dia sombong, dia mungkin selama ini menganggap bisa. Tetapi karena persoalan itu memang tidak ada jalan keluar, akhirnya dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, minta ampun, mengatakan kepada Tuhan, tanpamu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu pemuda remaja, yuk, marilah kita yang ada di sini, jagalah hati kita, ya kan? Jagalah hati kita supaya kita memiliki hati yang gembira, hati yang baru dan taat, hati yang lembut, hati yang remuk, redam, dan hancur di hadapan Tuhan. Jangan pilih hati yang keras. Jangan pilih hati yang penuh dengan dosa. Jangan pilih hati yang memberontak. Jangan pilih itu semua. Karena itu semua ke neraka. Nah, oleh karena itu pemuda remaja,
Yuk mari kita komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau selalu datang kepadamu dengan hati yang gembira, hati yang hancur, hati yang lembut. Tuhan, jamah aku. Katakan seperti itu. Tuhan pasti berikan. Iya, demi